soal makanan dan minuman Ustadz Siap, Syam. rendaman. Betul, yang diolah berasal dari fermentasi bahan tertentu itu gimana Mm-mm. sih hukumnya? Apakah udah pasti haram atau ada khilaf ulama? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Kak Caca, serta guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pejuang nafkah halal. Kita sudah membahas cara mendapatkannya, kemudian bahan-bahannya, kemudian ada juga tadi yang menjijikkan. Maka subhanallah, sekarang bagaimana daripada bahan rendaman atau fermentasi. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibuatkan rendaman kismis dalam satu bejana. Kemudian beliau meminum rendaman tersebut pada hari tersebut, juga esok harinya dan keesokan harinya. Pada sore hari ketiga, beliau memberi minuman tersebut kepada orang lain. Jika masih ada yang tersisa, beliau pun menuangnya. Hadis riwayat Muslim. Artinya Rasulullah pun meminum rendaman atau fermentasi. Namanya istilahnya nabidh. Maka Rasulullah bahkan ada yang mengatakan dalam riwayat itu minuman kesukaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rendaman kismis atau rendaman kurma. Maka subhanallah, jikalau ditanyakan apakah ini boleh, boleh saja dikonsumsi selama belum berubah menjadi khamar. Selama belum berubah menjadi khamar. Apa itu khamar? Dalam surah An-Nahl juga disebutkan, dalam riwayat-riwayat juga disebutkan sesuatu yang memabukkan. Tadi guru kita sudah menjelaskan daripada Ustadz Bani Hashim mengatakan bahwasanya khamar itu kalau banyak dia memabukkan, maka sedikitnya pun memabukkan. Dari Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Namun ada yang berbeda sedikit daripada kalangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkonsumsi nabidh atau sesuatu yang misalnya dia kalau banyak itu memabukkan, maka minuman pertama masih minum, minuman kedua masih minum, minuman ketiga yang tidak boleh. Kenapa? Karena yang ketiga ini yang menyebabkan mabuk. Namun ini adalah pendapat yang jarang untuk kita gunakan dan mungkin lebih berhati-hati jikalau kita mengikuti pendapat daripada Syafi'iyah yang mengatakan sedikitnya pun sudah menjadi haram. Misal ada yang fermentasi daripada cuka tadi. Jikalau dia sudah menjadi khamar kembali menjadi cuka, maka dari kalangan Syafi'iyah tidak boleh. Ya, misalnya halal berubah menjadi haram, berubah kembali menjadi halal, maka halal ini sudah tidak boleh. Kenapa? Karena pernah menjadi sesuatu yang haram tadi. Nah, misalnya dia sebelumnya bukan khamar, lalu berubah menjadi khamar. Setelah menjadi khamar, ternyata kembali lagi berubah menjadi bukan khamar. Maka ini tetap tidak boleh. Kenapa? Karena dia pernah menjadi khamar. Sedangkan khamar itu sedikitnya pun tidak boleh. Maka subhanallah, jikalaupun misalnya kalau di Indonesia mungkin anggur jarang gitu ya. Tapi kalau di sini kita tape gitu. Tape misalnya. Ada orang yang memakan tape. Maka tape itu termasuk daripada fermentasi. Namun dia tidak menyebabkan mabuk jikalau tidak mengkonsumsi secara berlebih-lebihan. Artinya bukan gaya hidup yang akan selalu ada di dalam makanan kita. Maka subhanallah, nabidh rendaman itu adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk kita makan. Fermentasi adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk kita konsumsi selama bahan awalnya adalah sesuatu yang halal. Bahan awalnya adalah sesuatu yang diperbolehkan dan tidak merusak daripada tubuh kita, maka itu boleh-boleh saja kita konsumsi. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau anggur itu kan halal. Tapi ternyata jikalau disimpan, kalau ditaruh, kalau difermentasi, ternyata berubah zatnya menjadi wine. Wine ini kadar alkoholnya sudah masuk kategori daripada yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi patokan kita Majelis Ulama Indonesia. Jikalau kadar alkoholnya atau kadar khamarnya sudah mencapai persen daripada yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, kalau itu sudah termasuk, maka itu adalah sesuatu yang diharamkan. Wallahu a'lam berapa kadarnya, ada perbedaan. Namun ternyata jikalau dia sudah berubah menjadi sesuatu yang memabukkan atau istilahnya khamar, makanya bahasa Al-Quran itu khamar, Cah. Karena tidak spesifik apa gitu. Bahasa Al-Quran itu bisa saja khamar itu adalah minuman, bisa saja khamar itu adalah makanan, bisa saja khamar itu adalah dihirup gitu ya. Maka semua yang memabukkan itu adalah innamal khamru wal maisir. Itu sesuatu yang tidak boleh untuk kita konsumsi karena dia menyebabkan mabuknya seseorang. Jadi bagaimanapun pengolahannya, jikalau dia sudah berubah menjadi khamar, maka tidak boleh untuk kita konsumsi. Namun jikalau
kalau pengolahannya tidak merubahnya menjadi khamar, maka itu boleh-boleh saja untuk dikonsumsi. Wallahu ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Oh, jadi artinya khamar itu bukan sesuatu yang cair aja. Bukan. Tapi khamar itu adalah sesuatu yang memabukkan. Habis kita kalau Betul. misalkan ingat khamar, ingatnya tuh kayak bir, wine, Iya. atau sesuatu cairan yang Tahu memabukkan. nggak? Sabu-sabu, narkotika itu khamar. Iya, padahal bukan cair. Bukan cair. dia Benda padat pun juga Iya. bisa termasuk khamar. Masya Jadi Allah, tabarakallah. intinya semua yang menutup akal, Ya, merusak akal itu khamar. khamar. Jadi ingat, khamar itu bukan sesuatu yang cair tapi juga sesuatu yang padat.